Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih senang sekali hari ini kita kembali dalam paket acara Tetap Setia untuk Rakyat. Iya, Sambalu, acara ini lanjutan dari paket acara kita sebelumnya, lebih dekat bersama legislator Kota Makassar, dan kita kembali bincang-bincang dengan seluruh mudah-mudahan seluruh ya Bapak Ibu kita di Dewan karena banyak kesibukan di antara bapak-bapak ini, dan mudah-mudahan bisa selalu kita hadirkan di studio Radio Gamasi. Dan di depan Kak Uni sekarang Sambalu Tetap Setia untuk Rakyat ada Bapak Dewan kita, Bapak Hasanuddin Leo. Nah, Pak Hasanuddin Leo ini dari Dapil 5 ya, Mamarita. Ya, ini Sambalu yang ada di Mamarita, mudah-mudahan bisa mendengarkan langsung, juga warga Makassar, karena pada dasarnya Bapak Hasanuddin Leo ini adalah miliknya warga Makassar ya. Dan Mamarita Dapil 5, kemudian beliau di Komisi B ya, di Komisi B bidang ekonomi dan keuangan. Yeah. Baik, kita langsung saja sapa Bapak Dewan, Bapak Hasanuddin Leo. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua kalinya sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kemarin kan sibuk-sibuk Bapak Hasanuddin Leo dalam pileg, kemudian sibuk-sibuk juga dengan tugas-tugas di DPR. Ada pengalaman yang bisa Bapak bagi Pak untuk Sambalu kita dari 14 Februari sampai sebelum 14 Februari, ada pengalaman yang menarik Pak, silakan. Iya. Terima kasih Kak Uni ya. Iya. Jadi sebenarnya kebiasaan saya dan menjadi alur dari apa yang saya lakukan selama ini tuh biasa-biasa aja, tetapi itu rutinitas. Jadi bukan pada saat menjelang 14 Februari kemudian saya sibuk-sibuk, tetapi sepanjang saya ada di DPR, sepanjang rakyat membutuhkan saya, insya Allah saya ada di situ. Kalau dalam keadaan saya ada di Kota Makassar ataupun dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalau terkadang ditanyakan gimana strateginya menghadapi 14 Februari, saya jawab aja bahwa strategi saja saya tidak tahu apakah itu strategi atau bagaimana, tetapi apa yang saya lakukan hari-hari sebelumnya sama dengan menjelang 14 Februari. Mungkin yang beda volume sedikit meningkat gitu. Iya, volumenya meningkat Pak ya, dengan gaspol juga ya. Di gaspol. Iya, baik. Uni memantau dari jauh Pak, melihat Bapak dari jauh, kemudian membaca-baca, kemudian dapat info dari teman bahwa kerja-kerja ini bukan kerja-kerja sederhana, karena karakter masyarakat itu sekarang mengalami perubahan begitu, dengan kondisi macam-macam Pak, kondisi ekonomi, kondisi ya. Itu bisa dicerita sedikit Pak dengan karakter yang beda-beda itu dari masyarakat? Iya. Saya kira dari dulu hingga hari ini, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lingkungan pasti memang punya karakter masing-masing. Dan apa yang saya lakukan sekali lagi bahwa saya perlakukan sama antar masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karena prinsip saya mengambil sedikit petikan dari bahasa-bahasa pujangga bahwa jadilah orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu adalah ketika kita dapat memberikan harapan dan memberikan manfaat bagi orang atau lingkungan kita. Jadi cuman dengan prinsip seperti itu aja, dan memang karakter saya selalu mau dekat dengan masyarakat. Dan sekali lagi bahwa bukan cuman saya mengunjungi masyarakat saya, tetapi
memang pondok kami itu 24 jam terbuka untuk mereka. Iya. Jadi apapun kebutuhan mereka sepanjang tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dan saya bisa lakukan, insya Allah saya akan lakukan apa yang terbaik untuk mereka. Baik. Ya, jadi itu ya Pak, tetap komitmen. Tema ini berarti tepat sekali untuk semuanya, tetap setia dalam kondisi apapun. Setia untuk siapa? Setia untuk rakyat ya. Jadi saya cermati juga Iya. ya dari pertanyaannya Mbak Oni, karakter kondisi ya di 14 Februari itu datang memang serangan bertubi-tubi ya. Iya. Iya. Tetapi saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk tidak selalu bertahan aja dan selalu berada di jalannya untuk saya tidak lakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Ya, saya dapat pahami bagaimana kondisi ketika masyarakat ya melihat nominal langsung terbang ke sana. Iya. Itu saya tidak peduli. Iya. Ya. Cuman saya sering memberikan nasihat bahwa lebih bagus kita bersama 5 tahun ke depan daripada kita bertemu sesaat. Dan apa yang tidak usah saya cerita panjang lagi, saya bilang kepada mereka, karena 15 tahun saya di DPR saya sudah buktikan. Iya. Apapun keperluan masyarakat ya, apapun kebutuhannya, datang ke rumah, saya layani. Sekalipun misalnya saya tidak ada di Kota Makassar, ketika mereka ada kebutuhan yang mendasar ya terkait dengan masyarakat itu sendiri, saya kira tidak terlalu sulit karena sekarang media komunikasi sangat gampang. Iya. Ya. Misalnya saja tiba-tiba ada meninggal begini, butuh ini. Saya kira ada tim-tim saya yang siap menghandle melalui telepon yang saya bisa sampaikan ke mereka, ataupun mungkin pelayanan kepada pemerintahan yang mungkin terkandas di kantor-kantor itu. Melalui telepon ini saya kira kita bisa komunikasikan dengan teman-teman yang ada di masing-masing SKPD, sehingga saya kira ada atau tidak ada kita di Kota Makassar sebagai tempat tugas kita ya, insya Allah kita selalu tidak menyurutkan semangat itu dan tidak kemudian menjadi halangan untuk kita melakukan penjemputan aspirasi dan sekaligus pelayanan kepada masyarakat kita secara keseluruhan. Begitu Pak ya. Iya. Jadi tetap konsisten, tetap komitmen. Nah, PAN sendiri sebagai tempat Bapak berada 15 tahun di PAN ya Pak? Atau pernah dari 5 tahun di Partai Demokrasi Kebangsaan. Iya, oh iya. Pak Proprias Rasid. Oh yang dulu ya, iya. waktu itu. Kemudian selanjutnya 10 tahun tidak ikut PDK-nya. Iya. Ya, alhamdulillah hampir semua partai melamar kepada saya dan Allah mempertemukan saya untuk duduk di Partai Amanat Nasional. Di PAN ya 10 tahun ya. Iya. Ini kalau di kepartaian Bapak bagaimana Pak di dalam kepartaian melihat fenomena sekarang ini? PAN. Iya. Sedikit saja bocorannya karena banyak Sambalu Nyagamasi kan ini pendukungnya PAN juga. Ya, tentu ingin tahu langsung dari Bapak ini. Iya. Silakan Pak. Bocoran-bocoran yang Kak Uli maksud yang mana ya? Perkembangan terkini, kemudian ini bagaimana ya kita punya situasi demokrasi sekarang gitu. Ada enggak Bapak dapatkan itu? Enggak, saya kira ini memang semua partai harus memberikan edukasi kepada masyarakat ya. Dan pemerintah juga dengan kondisi seperti ini ya. Itu saya kira akan menjadi bumerang ketika ada pembiaran. Jadi masyarakat bagaimana diberikan edukasi berpolitik, bagaimana alam demokrasi ini diisi yang sebenarnya, bukan dengan kebrutalan yang seperti terjadi 14 Februari ini. Iya, sekali lagi bahwa sangat disayangkan
kalau masyarakat itu selalu dinilai dengan nominal. Iya, itu dia. Dan kalau kita orang yang baik, maka yang diberikan kepada masyarakat itu adalah kail, bukan ikannya. Bukan ikan. Sehingga dia bisa pakai jangka panjang. Artinya begini, pelayanan kita itu bukan pada saat atau ketemunya silaturahmi itu bukan pada saat kita butuh suaranya masyarakat, tetapi kita memang harus punya komitmen yang kuat untuk bagaimana menjadi pelayan yang benar, pelayan yang betul-betul hadir untuk melayani masyarakat. Jadi saya sering katakan di setiap kesempatan, apakah di depan rapat paripurna ataupun di rapat-rapat yang lain, bahwa jangan jadi wali kota, jangan jadi kepala dinas, jangan jadi camat, dan juga jangan jadi anggota DPR kalau tidak mau menjadi pelayan, karena Anda hadir memang untuk melayani masyarakat. Negara mempersiapkan fasilitas untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan orang yang dilayani. Iya, Seperti baik. itu. Jadi kalau kata-kata itu Pak memang sudah tergambar karena karakter dari Bapak sendiri juga tim-tim yang ada di dekat Bapak itu kan militan Pak ya. Iya. Semuanya militan untuk apa yang bisa dibantukan kepada Alhamdulillah. rakyat. Itu yang bisa dinilai Pak Iya. dari luar, kemudian dari lingkungan sekitar kita juga. Saya sering katakan Mbak Uni Iya. bahwa tim saya ini yang puluhan tahun bersama saya, kalau dia orangnya melihat nominal dari saya, sudah lama tahambur ini orang. Iya. Tetapi karena memang komitmen yang sama untuk membantu masyarakat, yang saya selalu ajarkan bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang punya manfaat terhadap masyarakat lainnya. Maka ini yang tertanam di dalam diri pribadi dari masing-masing tim kami, sehingga itu bisa bertahan puluhan tahun lamanya, dan hari ini sampai hari ini pun beliau tetap komit, tetap konsisten bersama kami dalam perjuangan melayani rakyat. Iya. Baik, Sambalu, Bapak Dewan kita Pak Hasanuddin Leo ini adalah jubir juga di Banggar, masih jubir Pak ya, masih Siap. jubir di Banggar. Jadi Selama 15 tahun. Iya, jadi luar biasa ini Banggar itu badan anggaran itu di sana kerja-kerjanya lumayan ekstra berat. Jadi Alhamdulillah. ekstra berat meneliti, mengamati, mengawasi semuanya dilakukan dengan apa namanya dengan terus-menerus kontinu. Nah, Tabe Pak, ini 5 bulan ke depan, Iya. ya sampai September Pak ya, itu kerja-kerja ini kan masih berlangsung. Iya. Apa yang paling penting ini untuk diselesaikan dalam fase-fase pergantian ini Pak? Iya, saya kira beberapa rancangan peraturan daerah yang sementara berlangsung, saya kira itu menjadi patron juga untuk kita selesaikan, ya. Dan juga beberapa kegiatan di masing-masing komisi, ya, termasuk monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing SKPD. Saya kira masih berlangsung nantinya sekali lagi sebelum akhir masa tugas, ya, yaitu di bulan Juli, ya. Jadi Monep triwulan kedua. Nah, saya kira ini menjadi penting untuk menjadi landasan bagi teman-teman yang akan melanjutkan tentang bagaimana progres kinerja dari masing-masing SKPD. Karena sampai dengan Monef pertama kemarin itu capaian daripada masing-masing SKPD masih rata-rata di bawah 12%. Di bawah 12%. Ini kan masih bulan 3 Pak masih, ya. Iya, jadi evaluasi Bapak itu di bawah 12%. Kan kinerja itu dilihat dari serapan anggaran. Iya. Demikian Pak ya, mudah-mudahan Uni tidak salah. Salah satu. Iya. Nah, ini dari mitra kerja Bapak SKPD itu yang mana yang masih perlu mendapat perhatian, kemudian yang mana yang masyarakat harus cepat-cepat digenjot begitu, itu ada dilakukan. Ya, saya kira, Pak. iya. Iya. Saya kira beberapa yang tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat seperti perusahaan-perusahaan daerah, ya, perusahaan daerah pasar, perusahaan daerah PDAM dan seterusnya. Ini kami selalu memberikan warning, ya, untuk menjadi perusahaan yang bukan cuma mencari keuntungan, karena kehadiran dan dibentuknya perusahaan daerah itu punya dua fungsi.
Iya. Jadi Apa itu di fungsi? samping social oriented, pasti juga profit oriented, tapi bukan profit oriented yang diutamakan. Saya kira ketika social oriented itu bisa berjalan, otomatis profitnya kan datang. Nah, ini karena melayani masyarakat langsung, ini yang perlu selalu termonitor dan dimonitor untuk diberikan perhatian yang cukup, ya. Seperti saja kalau saya berbicara PD pasar itu kan beberapa pasar masih terjadi kesemrautan, masih terjadi huru hara. Ini sebenarnya dipicu oleh sebuah manajemen yang kurang bagus di dalam kubu sebuah perusahaan. Jadi oleh karenanya hal ini sering mendapat perhatian dari kami untuk kemudian kita tetap berikan saran-saran konstruktif kepada mereka sehingga bisa mengubah paradigma kehadiran sebuah pasar yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga betul-betul kehadirannya itu ada berguna bagi masyarakat secara keseluruhan, apakah sebagai penjual ataupun sebagai pembeli. Nah, ini yang perlu, ya. Seperti saja kalau kita lihat kita sudah anggarkan di pasar Cendrawasih, ya. Itu sudah terbangun, sudah selesai. Tapi kok kenapa bisa perusahaan tidak bisa melokalisasi, ya, mengalokasi pedagang-pedagang itu untuk menempati kios yang sudah disiapkan. Ini kan harus menjadi evaluasi bagi wali kota melihat kinerja dari masing-masing SKPD berdasarkan laporan hasil triwulan di masing-masing komisi. Baik, jadi itu Pak ya, antara lain itu pasar. Nah, Tabe, mohon maaf ini sepengetahuan Uni, pasar yang sampai lama problemnya itu adalah pasar sentral, termasuk juga pasar Butung ya. Ini kita sebut saja ya. Jadi ini di wilayah kerjanya Bapak kita di eksekutif, Bapak Wali. Nah itu dulu Pak JK kan pernah komen tentang pasar sentral itu. Tiba-tiba diatasi, ditangani, tapi sampai sekarang tak kunjung rapi begitu. Kenapa itu Pak ya? Itulah yang saya katakan bahwa apapun itu sebenarnya sangat ditentukan oleh operational management. Kalau kemudian manajemennya tidak bisa ditata dengan baik, saya kira akan berdampak seperti itu. Dan pelibatan seluruh stakeholder itu menjadi penting. Jangan mengambil keputusan sendiri, dan mungkin ada keuntungan pihak-pihak tertentu sehingga mengakibatkan manajemen itu tidak jalan. Jadi dari sisi manajemen barangkali di atas kertas sudah bagus, cuman terkadang di dalam aplikasinya ini yang biasa ada yang kiri ada ke kanan. Nah gitu, ini sebenarnya menjadi perhatian seorang top leader di Makassar untuk mengevaluasi setiap saat daripada kinerja-kinerja dari para direksi yang ada di perusahaan daerah, termasuk di SKPD yang kurang bagus pelayanannya kepada masyarakat. Iya, itu Bapak pernah terima langsung aduan misalnya masyarakat yang tidak puas tentang SKPD tertentu atau tentang layanan di layanan publik tertentu Pak? Biasa Bapak dengar langsung biasa Pak ya? Jadi biasa terima di kantor, biasa terima di rumah, ya. Tetapi alhamdulillah terkadang langsung saya mediasi dan langsung saya langsung terjawab dan ada tindak lanjut. Jadi cuma persoalannya sekarang, misalnya ketika dia tidak ke saya, atau dia tidak ke DPR, dia ngadunya kemana? Ini kan biasa, kasihan masyarakat merasa dipimpung kiri kanan, ya. Nah, kalau masih ada kita masih mending bisa menjadi mediator untuk apa yang menjadi kebutuhan mereka. Baik Pak. Biasanya juga sambalunya kita masyarakat ngadunya ke Gamasi Pak. Jadi ini makanya Uni biasa sedikit-sedikit melaporkan kepada Bapak Dewan, Pak ada seperti ini Pak, ada ketidakpuasan di pelayanan seperti ini, dan itu laporan langsung
saya seperti ini, kenapa jadi begini, itu kita punya apa namanya. Saya welcome aja Iya. Kak Ayuni. Kalau Iya. ada siapapun, mau dia pekerja sampah, mau Iya. pekerja got, mau pejabat yang melapor, Iya. silahkan, ada nomor kontak saya. Iya. Nomor HP saya itu alhamdulillah masih lebih tua dari nomor umurnya anak pertama saya. Oh, jadi Itu yang sangat pertama. setia ya Jadi Pak dengan nomor itu. tidak pernah mengganti ini. Iya. Itu artinya konsistensi saya salah satunya bisa dilihat dari situ, karena saya tidak mau meninggalkan masyarakat saya. Baik Pak. Ya, Iya. mudah-mudahan ke depan ini saya tetap selalu bersama masyarakat, karena memang sudah hobi sih. Iya, iya, Membantu tetap ya. masyarakat. Jadi Iya. akan terus ya bersama masyarakat dan akan terus setia. Tabe, bidang ekonomi dan keuangan, bidang Iya. Bapak. Ini kalau dilihat dari pendapatan daerah kita yang tahun 2023 ke 2024 ini lumayan ya Pak. Memang sih ada selalu targetnya kita itu di angka di atas 2 triliun. Bu. 2 triliun ya. Kemarin tidak bisa mencapai itu karena masih angka di 1,6 sampai 1,7. Iya. Dan sesuai dengan janji Bapak Wali Kota itu, ketika misalnya PAD-nya Makassar bisa mencapai 2 triliun, maka insentifnya RT RW itu jadi 2 juta. Oh, 2 juta. Ya. Dengar-dengar kan sekarang 1 juta. Dengar-dengar mau dinaikkan lagi Naik ya. 200, Wow, 1,2. 1,2. Alhamdulillah ya. Nah, Jadi seperti itu. baik. Jadi semoga ya. Tapi ini Tabe Pak, secara ekonomi masyarakat sekarang ekonominya lesu loh Pak. Iya. Karena barang-barang naik ya, harga-harga bahan dasar pokok itu naik. Bukan baru sekarang menjelang Lebaran, tetapi ini berlangsung sudah beberapa bulan ini. Nah, inilah secara ekonomi bagaimana mengangkat kembali ekonomi itu, kemudian bagaimana meringankan beban masyarakat. Saya kira Kak Oni ini tidak bisa lepas daripada regulasi-regulasi nasional dan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat. Iya. Ya. Jadi masyarakat ini memang itu tadi yang saya katakan, bahwa sebenarnya dia perlu kail, bukan perlu ikan. Cuman masyarakat juga terkadang dinabobokkan dengan pemberian ikan tadi itu. Sudah menganggap pemerintah bagus, sudah menganggap orang yang memberikan itu orang bagus. Padahal sebenarnya ini hal yang sangat-sangat sementara. Baik. Yang diperlukan adalah kail, sehingga masyarakat bisa bertahan hidup, bisa dipakai kailnya untuk mendapatkan ikannya besok, bukan cuma hari itu dia mau makan. Iya. Kan seperti itu. Jadi saya kira peran-peran pemerintah sangat penting ini, bagaimana mendorong daya tahan masyarakat ya, kemudian juga daya beli masyarakat bagaimana kita tingkatkan ya, tentunya dengan berbagai strategi ya. Kemudahan akses diberikan kepada masyarakat, mungkin tempat-tempat usaha masyarakat, dan jangan terlalu dibebani dengan berbagai pungutan-pungutan. Itu saya kira akan otomatis mendorong peningkatan ekonomi, dan juga jangan terpusat di pusat-pusat kota, tetapi bagaimana pusat-pusat pertumbuhan ini kita buat di wilayah-wilayah lain, sehingga masyarakat Kota Makassar akan satu di utara, di selatan, di timur, dan di barat akan sama posisi itu, sehingga insya Allah ya, kalau kondisi pertumbuhan ekonomi itu bagus, pasti inflasinya turun. Iya. Ya. Nah, kalau daya beli masyarakat dengan turunnya nilai atau daya beli masyarakat turun, berarti memang inflasi kita tinggi. Ini menjadi warning bagi pemerintah untuk bagaimana inflasi itu bisa ditekan dengan berbagai kegiatan-kegiatan ya. Salah satunya yang kita dorong kemarin melalui pemerintah kota, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu pengalokasian anggaran untuk pasar murah. Pasar murah, ya. Iya. Itu salah satu. Tapi ini kan tidak 0, sekian dampaknya, tetapi minimal lah cukup untuk memberikan masyarakat yang betul-betul sangat kurang, ya, untuk dapat mendapatkan kebutuhan yang
sesuai. Baik, kalau diibaratkan obat Pak, ini pasar murah ini adalah seperti obat sakit kepala. Ya. Betul. Iya, kemudian ada juga yang bilang, Kak Uni, pasar murah itu pasar tidak murah. Kenapa kita bilang begitu? Karena bedanya cuma 1.000, 2.000 dari harga di ini Pak. Jadi barangkali itu bisa jadi kajian juga. Bagaimana bisa seperti daerah lain, harganya memang kalau dikatakan pasar murah ya murah. Kalau di toko-toko 18-19 ribu, di sana bisa 13.000 lah Pak. Jangan cuma bedanya 1.000, 2.000 begitu. Harusnya 50%. Yang kita tekankan Bu, kalau di pemerintah kota itu minimal sekali tuh, minimal. Jadi kalau misalnya harganya 100, itu 50 saja diberikan. Baik. Kita alokasikan anggaran untuk menyiapkan barang-barang itu, ya, kemudian dijual dengan harga 50%. Itu yang kita anukan ke Dinas Perdagangan. Iya. Gitu. Jadi fakta lapangannya pasar murah, pasar tidak murah Pak. Ya. Jadi mohon maaf ya karena ini komennya masyarakat Pak. Mudah-mudahan. Saya kira itu makanya kami antisipasi itu jangan lewat dari 50%. 50% harga dari harga pasar. Baik. Jadi tadi saya contohkan kalau harganya di pasar 1.000, 500 saja dijualkan oleh melalui pembagian kupon tadi. Baik. Iya, dan saya kira untuk penguatan ekonomi masyarakat banyak yang kami di SKPD yang ada di Komisi B menjadi mitra kami, seperti juga di Dinas Perikanan Bu, ya. Kita ini kan disiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan oleh kelompok-kelompok nelayan, termasuk ketahanan pangan dan seterusnya, bagaimana bercocok tanam yang bagus, ya, bagaimana memberikan bibit dan seterusnya. Itu kan sebenarnya bagian dan strategi bagaimana kemudian masyarakat bisa bertahan dengan apa yang dimiliki dan bisa lebih bagus ekonominya ke depannya. Baik. Uni sedikit mau laporan ke Bapak. Biasanya kalau ada aduan di Gamasi, itu kami juga ikut pantau apakah sudah ada pengerjaan terhadap laporan itu. Biasanya cepat respon Pak. Ya seperti Dinas PU kalau ada keluhan ini cepat, sudah bagus Uni, sudah bagus. Jadi 2-3 kali mengeluh cepat quick respon. Tapi ada juga mungkin secara teknis itu berat. Butuh waktu lama, ya. Jadi itu yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi kalau yang terkait dengan infrastruktur seperti itu, terkadang kan ada kegiatan yang bisa ditangani dengan maintenance, pemeliharaan. Itu saya kira bisa aja langsung dieksekusi oleh PU. Tetapi ada kegiatan yang harus melalui tender. Jadi itu memakan waktu, saya kira sesuai dengan Kepres itu kurang lebih 39 hingga 45 hari itu waktu pelaksanaan tender mulai pengumuman sampai dengan aduan. 39 sampai 45 hari. Itu sesuai dengan Kepres. Kalau 1,5 bulan Pak ya? Iya, kalau diadakan mekanisme tender. Iya. Tetapi kalau misalnya lingkup pemeliharaan yang maintenance biasanya kan volumenya kecil-kecil Bu. Itu bisa langsung tertangani. Itu dia. Saya kira seperti itu. Jadi seperti lubang-lubang yang ada di dalam kota kita. Ini kemarin kan banyak sekali masuk keluhan, tapi lumayan ya PU itu quick responnya karena sudah langsung cepat ditambal di apa karena membahayakan bagi masyarakat. Betul. Nah, Tabe Pak, selama ini keluhan yang paling banyak masuk ke Bapak itu tentang apa Pak? Banyak sekali Bu. Yang paling banyak itu tentang kesehatan. Jadi terkadang masyarakat tidak punya KIS mau berobat. Ada juga yang punya KIS pas mau berobat katanya tidak aktif KIS-nya. Saya tidak tahu juga. Ini pemerintah ini kan sebenarnya pusat punya ini Pak. Punya wewenang ya. Wewenang. KIS apa dan sebagainya. Sehingga kami di Makassar juga ada KIS yang ber-APBD, ada KIS yang ber-APBN. Oh begitu Pak. Jadi terkadang saya untuk mudahnya saya anukan ke APBD. Dan selalu kita siapkan mengalokasikan dana untuk mewanti-wanti adanya masyarakat yang tidak punya kertas-kertas atau tidak punya
KIS ya. Iya. Pada saat sakit, itulah kita siapkan KIS alokasi APBD. dana. Alokasi dana untuk yang tidak punya KIS, tidak punya, yang penting dia penduduk Makassar, Iya. itu bisa langsung dengan kakak saja bisa langsung ke rumah sakit Dayak. Oh begitu. Ya, jadi rencana kemarin kami sebenarnya berinisiatif untuk setiap dapil itu ada rumah sakit seperti rumah sakit Dayak. Iya. Karena kalau kami di wilayah Mamarita, Iya. misalnya Tamalate, kalau dirujuk ke disampaikan karena tidak ada administrasinya, tidak ada KIS-nya dan seterusnya, kita sampaikan sudah ke rumah sakit Dayak saja, itu kan kejauhan. Iya, kejauhan Cuman Pak, sekarang persoalannya karena sambil kita urus KIS, kita dilayani dulu di rumah sakit Dayak. Nah, kenapa kemudian kami berinisiatif untuk membangun rumah sakit di setiap dapil untuk memudahkan masyarakat. Lagi-lagi untuk masyarakat kita. untuk masyarakat. Iya. Ya kalau ada setiap dapil itu rumah sakitnya kan keren itu ya Iya, Pak ya. jadi salah cepat, satu terlayani. salah satu di Mamarita itu yang mungkin akan ya kita rencanakan kemarin ya, saya diskusi habis dengan dinas kesehatan, mungkin salah satu puskesmas di Kecamatan Mariso ya, puskesmas Dahlia. Iya. Iya, sisa menunggu barangkali melihat situasi apakah secara teknis memungkinkan dengan luasan area yang ada di situ. Kalau tidak, mungkin ada di wilayah-wilayah lain di daerah Tamalate ya, di luar Mariso yang mungkin bisa dibangun sebuah infrastruktur rumah sakit seperti ala rumah sakit Dayak, sehingga masyarakat tanpa KIS pun bisa langsung dilayani. Iya. Kalau dari laporan warga yang pernah juga masuk di acara kami, katanya, Kak Uni, kalau sudah 1 tahun kita tidak pernah sakit, itu dianggap tiba-tiba tidak aktif begitu. Iya. Katanya Pak, mesti 2 kali kita melakukan pemeriksaan. Apa benar begitu Pak? Iya, jadi faktanya begitu, Bu. Oh. Iya, jadi Iya. saya sampaikan juga ke masyarakat bahwa Iya. sudah kalau misalnya kita tidak sakit, sekaligus tensi saja, tensi supaya begitu kita jadi mungkin ini membiasakan masyarakat hidup sehat dengan setiap saat mengetahui kondisi kesehatan dari masyarakat, sehingga harus dipaksakan ke masyarakat seperti itu, Bu. Begitu ya, Kak baik. Uli, ya. Baik, Sambalu, ini Bapak Hasanuddin Leo kita, ini miliknya warga Makassar ya, 15 tahun, luar biasa. Beliau selalu setia bersama rakyat, militan sekali, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat kecil, masyarakat menengah, pokoknya warga Kota Makassar. Iya. Dan apa sosper yang terdekat ini Pak? Sosialisasi perda atau perda yang akan Bapak selesaikan? Saya kira sosialisasi peraturan daerah ini karena akan dekat-dekat dengan penerimaan siswa, mungkin terkait dengan pendidikan dan sosialisasi terkait dengan hal-hal yang sosial, termasuk bagaimana menjaga lingkungan, ya, bagaimana menjaga kesehatan. Jadi selalu persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, dan juga sosial lainnya itu yang selalu saya utamakan di dalam penyelesaian sosialisasi peraturan daerah. Baik Pak. Iya, tidak terasa ya Sambalu, ini kita sudah sampai di penghujung waktu. Ada titipan juga dari warga Pak tentang biaya retribusi sampah. Iya. Itu katanya lagi digodok untuk dinaikkan. Kemudian ada juga saran masukan dari warga, janganlah dulu sekarang dinaikkan kodong retribusi karena kondisi kita lagi seperti ini. Kalaupun kondisi nanti sudah membaik, baru naikkanlah, tapi sekarang jangan dulu. Ini bisa enggak diteruskan Pak kepada eksekutif Pak? Saya kira itu menjadi bagian dari tugas kami, Bu. Iya. Ya. Dan kemarin sebenarnya ada pajak dan retribusi itu, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi itu sisa 1. Kebetulan kemarin saya ketua pansusnya, tapi tidak terbahas ini persoalan sampah yang mau dinaikin. Jadi mungkin saya akan coba melihat kembali, Bu. Mungkin ada belakangan yang diusulkan, ya, karena saya tidak tahu pada saat pembahasan
pajak dan retribusi daerah kemarin yang menjadi satu bundel sudah. Jadi bukan lagi pajak A nomor sekian, pajak B nomor sekian. Dia satu rangkaian. Jadi seluruh pajak dan retribusi itu ada dalam satu buku. Bundel ya, satu buku. Jadi itu Pak, permintaan masyarakat dari yang masuk di acara kami, tolong jangan dulu dinaikkan kesian karena kondisi sekarang ini belum terlalu baik ekonomi begitu. Kemarin saya hearing pada saat Monep seluruh camat, dia kan bingung juga ya terkait dengan perda yang baru tentang retribusi sampah. Kemudian juga belum ada perwalinya. Terus bagaimana kami harus menggunakan yang mana? Ya. Nah, saya coba simak penyampaiannya camat bahwa ternyata peraturan daerah yang baru itu, yang rancangan baru itu justru menguntungkan pengusaha. Ya, saya di 2011 ada perda tentang retribusi itu, dan itu menjadi sejarah barangkali di DPR Makassar. Satu kali itu saya membubarkan rapat paripurna karena persoalan membela masyarakat melalui retribusi sampah itu. Dan bisa dilihat di Perda nomor 11 tahun 2011 itu angkanya retribusi sampah 3.000 perak. Bisa dilihat. Baik, Pak. Jadi maksud saya bagaimana sebentar ini masyarakat kita melihat jangan digeneralisir, tetapi memang ada skala-skala tingkat sosial, strata sosialnya. Karena retribusi sampah itu ada di dalamnya subsidi silang, sehingga tidak bisa diratakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain, harus rata. Ada R1, R2, ada industri begitu Pak. Itu bertahan dulu Pak, jangan dulu dikasih. Nah, ini permintaan warga, mudah-mudahan nanti dilanjutkan oleh Bapak. Makanya saya sampaikan sama camat, pakai perwali lama aja dulu. Makasih dan banyak. Sebenarnya saya sudah sampaikan kepada semua stakeholder termasuk kepala dinas bagaimana menghitung dan memformulasi tarif sampah itu. Jadi caranya itu pokoknya panjang deh. Tetapi yang jelas bahwa jangan kita bebani masyarakat. Sekarang bagaimana kita memberikan pelayanan dulu, karena pelayanan itu yang membuat ada retribusi. Lain kalau pajak itu kan pungutan yang dipaksakan. Baik, Pak. Kalau ekonomi baik-baik saja, mungkin masyarakat tidak pernah komplain dengan apa yang harus disumbangkan, pajak, retribusi dan sebagainya. Tapi ini ekonomi tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih Bapak Dewan. Pak Dewan mau sampaikan apa ini kepada sambalunya kita, pendengarnya warga Makassar, pendengarnya Gamasi? Silakan. Kan banyak kemudian yang bertanya, Pak Haji, masyarakat masih pengen sama kita. Saya tanya, kalau dia pengen itu kemarin harus kompak. Karena memang mohon maaf lahir batin, saya 3 periode di DPR itu memang didukung sama suara hati nurani. Saya tidak pernah nyogok, saya tidak pernah lempar yang biasa orang bilang serangan fajar. Insya Allah silahkan diselidiki di Mamarita. Kemudian terus bagaimana nih Pak? Saya bilang iya, itu gunanya kita diserang. Saya tidak tahu nih nanti yang anggota DPR tak nanti apakah kemudian bisa menjembatani atau apa, karena kita sudah dibayar kan. Tapi jadi mudah-mudahan kita akan sadar dengan selalu pembanding itu hal yang sama. Jadi kita bisa bandingkan nanti masa yang lalu dengan masa yang akan datang. Kita bisa bandingkan. Banyak yang akan kehilangan nanti Pak. Jadi saya bilang kalau tidak mau kehilangan, bagaimana kalau maju ke di Pilwali? Saya bilang saya kira mudah-mudahan kalau jangan cuma teori maju kemudian sebentar lari kanan lari kiri Insya Allah kalau masyarakat besar memberikan kesempatan itu, kenapa tidak untuk melanjutkan yang namanya pelayanan kepada masyarakat. Dan saya kira insya Allah dengan hati yang tulus
untuk pelayanan, melanjutkan pelayanan kepada masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan itu, mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang terbaik yang bisa melayani masyarakat mungkin di tempat yang berbeda. Baik, Pak. Terima kasih Bapak Dewan yang selalu setia untuk rakyat, dan mudah-mudahan sehat terus. Amin. Masyarakat yang ada di Jakarta nanti akan menemukan kesadarannya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Akan menemukan kesadarannya sendiri karena kita tidak bisa berbahasa yang lain ini. Baik, terima kasih Pak Dewan. Bapak Hasanuddin Leo Sambalu dari saya satu lagi. Silakan Pak. Mungkin di dalam aktivitas saya selama 15 tahun dan mungkin 1 tahun terakhir lah, saya namanya manusia juga, ada kata ya, ada sapaan atau mungkin ada tindakan saya yang kurang berkenan. Saya mohon kepada seluruh Sambalu Gamasi dan juga masyarakat di Mamarita dan juga umumnya di Kota Makassar, saya mohon maaf. Terima kasih Sambalu Gamasi, kami pamit. Insya Allah sama-sama kita doakan Bapak Dewan kita, Bapak Hasanuddin Leo tetap sehat, tetap semangat, dan tetap setia untuk rakyat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi.